Izin bertanya Pak Ustaz, saya pernah membaca istri yang durhaka tak dapat syafaat dari Rasulullah. Durhaka seperti apa yang dimaksud itu Pak Ustaz? Prinsipnya begini, baik sama suami, baik sama orang tua, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tak boleh taat kepada makhluk kalau maksiat kepada Allah. Jadi yang dimaksud durhaka pada suami, suami nyuruh sholat, dia tak mau. Suami nyuruh baca Quran, dia tak mau. Suami nyuruh berjilbab, tak mau. Kok kenapa tak berjilbab, Dek? Alah, abang baru pengajian 2 kali online, mau jadi ustaz pula. Sambal abang pakai lado hijau nanti. Nah, itu bukan durhaka, itu namanya suami istri duralek, lebih tinggi lagi dari itu kan. Di atasnya. Tak ada orang di Batam ini macam itu. Habis semua udah ditelan-telan ikan laut sana. Ya pula diaminkan. Dah, insya Allah ibu semuanya solihah. Bagaimana perempuan yang tak cocok lagi dengan suaminya, lalu kemudian dia menikah tanpa surat cerai? Perempuan yang menikah lagi dengan laki-laki satu lagi tanpa surat cerai dari yang pertama, maka tak ada satupun kua yang mau menikahkannya. Karena Pak Kua pasti akan menanya judul lagunya, kau masih gadis atau sudah janda? Kalau dia gadis ada surat keterangan orang tuanya, kalau dia janda ada sertifikat cerai dari pengadilan. Kalau dia nikah siri, maka orang yang menikahkan siri itu bisa dipidanakan. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dia sudah tak ada kecocokan karena sudah tak serumah 3 tahun, maka namanya khulu pakai ain, khulu. Si perempuan ini menggugat ke pengadilan. Tapi katanya kalau perempuan menggugat bergoncang tiang aras Pak Ustaz. Kalau laki-laki itu soleh, laki-laki itu soleh, baik, digugatnya. Kugugat dia Pak Hakim. Kenapa kau gugat? Gak maco, kampungan. Nah, itu bergoncang tiang aras. Tapi kalau laki-laki tadi tak ngasih nafkah, memukul sampai biru-biru, kan banyak perempuan sekarang biru-biru matanya. Bibir pula bengkak macam Angelina Jolie. Entah ditinju kawan tuh. Nah itu, maka kalau begitu boleh dia menggugat. Nah, prinsipnya kalau tidak melawan Allah Subhanahu wa taala, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Begitu prosesnya. Setelah keluar sertifikat baru. Kalau tidak, dia bisa digugat di pengadilan. Laki-laki itu bisa masuk penjara, yang menikah pun bisa masuk penjara. Karena kita negara hukum. Mohon nasihatnya Pak Ustadz, dalam kondisi Covid dengan kondisi ekonomi yang tak stabil, bagaimana menyikapinya dalam rumah tangga? Karena banyak. Itulah yang udah dibahas selama 1 jam tadi. Oh lah mak payahnya. Itulah yang kita bahas dari tadi. Dengar, nanti dengar sekali lagi di radioku. Nantikan dengar selalu ceramah para ulama kita melalui radioku Batam 104,7 FM. Like and share. Ini minta doa untuk almarhum. Bedanya kalau ayah emak kita tak kita sebutkan pun untuk binti sampai. Tapi karena ini bukan emak ayah saya, emak ayah bapak ibu, saya sebutkan namanya. Bapak Kamsani bin Haji Hasan, Ibu Aminah binti Anang, Ibu Nursyah binti Kamsani. Karena tak ada hubungan nasab. Kalau ibu, untuk ayah emak, ibu sholat malam, pahalanya langsung sampai. Automatically. Langsung, otomatis. Bayangkan ibu punya anak ibu hafal Quran. Satu hari dia ngulang hafalan 2 juz. 1 bulan hatam, 1 tahun hatam, 1 bulan hatam 2 kali, setahun hatam 24 kali. Setiap hari dapat 2 juz saya. Bertetangga pula sama kubur sebelah yang anaknya penyanyi metal. Dapat Yasin pas mau nyambut Ramadan nih. Itu baca Yasinnya, Yasin cepat tuh lah. Jangan. Beruntunglah anak bapak ibu yang hafal Quran. Ini mohon doa Ustaz anak-anak yang sedang belajar di pondok pesantren. Semoga Allah beri kemudahan dalam thalabul ilmi, diberi ilmu yang bermanfaat. Ini doa kedua. Doa yang pertama itu yang paling penting, tahan jadi pesantren. Betul. Kalau tak tahan lari dia, lompatnya pagar. Macam saya dulu lari.
ala hazihin niyah, untuk niat yang baik-baik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma awsil sawaba ma qara'nahu min suratil Fatihah. Sampaikanlah pahala bacaan yang kami baca dari surat Al-Fatihah wa suratil Ikhlas, surat Al-Ikhlas, wal mu'awwidhataini, surat Al-Falaq dan surat An-Nas, ila jami'i ummahatina wa abaina wa muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha. Sampaikanlah kepada seluruh muslimin muslimat, terutama orang-orang tua kami yang ada di majelis ini, ya Allah. Allahumma ja'al kuburahum radatan min riyadil jinan. Jadikan kubur mereka salah satu taman surgamu. La taj'al kuburahum hufratan min hufarin niran. Jangan jadikan kubur mereka salah satu dari lubang nerakamu. Allahumma hadina wahdi bina. Berikan hidayah pada kami, berikan hidayah pada keluarga kami, ya Allah. Waj'alna sababan liman ihtada. Jadikan kami menjadi sebab asbab datangnya hidayah itu, ya Allah. Rabbana hab lana minas salihin. Jadikan anak kami anak-anak yang saleh dan salihah. Min huffazil Quran. Jadikan anak kami menjadi penghafal Quran. Minal mujahidina fi sabilik bi amwalihim wa anfusihim. Mereka akan berjuang menolong agamamu dengan harta dan nyawa mereka, ya Allah. Wahfazhum min kulli su' wa syarr. Jaga anak kami dari narkoba, jaga anak kami dari LGBT, jaga anak kami dari seks bebas, jaga anak kami dari perbuatan keji dan mungkar. Allahumma dafa'na al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Angkat malapetaka, bencana, musibah, riba, zina, bil khusus wabah COVID-19 dari negeri kami, bil khusus dari Kepulauan Riau Batam ini, ya Allah. Allahumma arzuqna al-istiqamata 'ala syari'atil gharra wa tariqatil bayda. Jagalah kami supaya dalam istiqamah dalam iman dan Islam. Allahumma ahyina bil iman wa amisna bil iman wa ahsyurna yaumal qiyamati ma'al iman wa akhrijna minad dunya ma'al iman wa adkhilnal jannata ma'al iman. Masukkan kami ke dalam surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la taqtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma aminna minal khaufi wal hazan. Berikanlah kami rasa tenang sehingga jauh dari rasa takut, cemas, galau dan kesedihan yang berlebihan, ya Allah. Allahumma ja'al akhira kalamina 'inda intihai ajalina. Jadikanlah akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, saat malaikat maut mencabut nyawa kami yang keluar dari mulut kami. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimat haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu wa biha nub'atsu. Dengan itu kami hidup, dengan itu kami mati, dengan itu kami nanti dibangkitkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rutin sholat tahajud, alhamdulillah. Sholat istikharah hampir 2 tahun. Wah, hebat. Tapi belum juga Allah kabulkan jodoh saya. Ada kawan saya sholat wajib pun dia tak jelas. 2 bulan langsung dilamar. Pertanyaannya, di mana kekurangan saya, Pak Ustaz? Ini bukan bertanya, curhat ini. Allah itu kalau ngasih menurut kemauan kita, menurut kemauan dia. Kemauan dia. Allah itu ngasih menurut selera kita atau selera dia. Jadi ada satu ibadah yang tidak perlu mengeluarkan air liur, bukan baca Quran, tidak perlu mengeluarkan keringat, bukan tawaf dan sa'i, tidak perlu mengeluarkan tenaga karena dia bukan jihad, tidak perlu mengeluarkan darah karena bukan fisabilillah, tidak perlu mengeluarkan uang karena dia bukan infak sedekah. Diam saja. Apa itu ibadah yang tertinggi? Ridha, menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Sulitkah bagi Allah mempertemukan engkau? Mudah saja.
Man from Mars, woman from Venus. Laki-laki dari planet Mars, perempuan dari planet Venus bisa pula bertemu di dunia. Cobalah tanya ibu sama bapak nih, semua punya cerita, bisa manusia ini banyak, tak sama ceritanya. Pak, ya, gimana bapak cerita sama ibu? Tak usah lah Ustaz tanya, kenapa? Salah sambung dulu Pak Ustaz. Bu, gimana cerita sama bapak? Ada saja skenario Allah membuat cerita yang luar biasa. Ada yang salah bertamu, ada yang nengok kakaknya nampak adiknya, macam-macam cerita itu. Oleh sebab itu saudaraku, sesungguhnya ada rencana Allah yang lebih indah. Tapi setelah usaha, ikhtiar. Inilah gunanya silaturahim, berkenalan. Ustaz Somad, ada tak stok? Ada saya. Banyak jamaah-jamaah kita. Ada laki-laki yang bingung mencari perempuan, ada perempuan yang bingung mencari laki-laki, dijumpakan sama Ustaz. Tapi Ustaz itu bukan mak comblak. Jumpa, Ustaz, kenalkan saya sama anak Pak Haji itu Pak Ustaz. Bisa? Datang kau nanti ke rumahnya ya? Iya. Tapi perempuan itu tak tahu. Karena kalau perempuan itu tahu dia mau ditengok, tebal bedaknya tak sama macam kemarin. Nanti disuruh bapak tulang bawa air. Anak, bawakan dulu air teh manis tamu kita. Keluar dia dari kamar kan. Insya Allah Allah akan pertemukan, tapi dengan syarat sabri wassalah, banyak-banyak sabar dan salat. Apakah rezeki itu diatur Allah? Ya. Apakah umur itu diatur Allah? Ya. Apakah mati itu diatur Allah? Ya. Mungkinkah ada orang lain intervensi di luar pengaturan Allah? Tidak. Lalu kenapa risau? Itu bukan pertanyaan saya, itu pertanyaan Ibrahim bin Adham tentang orang yang ragu, risau. Ditanya Ibrahim bin Adham, apakah rezeki diatur Allah? Betul. Apakah umur diatur Allah? Iya. Apakah pertemuan diatur Allah? Iya. Adakah intervensi di luar selain kuasa Allah? Tak ada. Kenapa engkau risau? Iya juga ya. Apakah salat yang ditinggalkan saat haid mesti diqadha? Hadisnya riwayat Aisyah, kunna nu'maru biqadha'i shaum wa lam nu'mar biqadha'i shalah. Kami disuruh mengganti puasa tapi tak disuruh mengganti salat. Kunna di situ kami yang ngomong Aisyah. Kalau Aisyah ngomong kami, laki-laki apa perempuan? Kami perempuan disuruh mengqadha puasa. Adapun salat yang tinggal ketika dalam masa menstruasi tidak diqadha, tak diganti. Saya selalu bangun salat tahajud tapi seringkali tertidur di tengah salat sehingga lupa rakaat ataupun bacaan. Tapi saya selalu berusaha untuk bangun Pak Ustaz. Apakah salat saya diterima Allah Subhanahu wa taala? Orang yang wajib sholat itu baligh berakal. Ada yang baligh tapi tak berakal, maka ini termasuk tak berakal. Karena akalnya hilang. Orang yang akal hilang itu tiga. Anin naim hatta yastayqiz, orang tidur sampai bangun. Anis sabi hatta yahtalim, anak kecil sampai akil baligh. Anil majnun hatta yafiq, orang gila sampai sembuh. Jadi waktu mau cuci muka wudhu itu, cuci bersih-bersih, gosok-gosok kepala ini, ayatnya jangan terlalu panjang. Udah tahu ngantuk berat, dibaca pula Yasin. Tidurlah. Baca qul huwallah, inna a'taina wal asri. Nah itu. Tapi kalau qul huwallah pun tertidur juga, ini parah betul ini. Orang yang cepat, orang yang banyak tidur itu dua kemungkinan. Pertama, kurang gizi. Kedua, diganggu setan. Oleh sebab itu baca-baca banyak auzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, auzubikalimatillahit tammati min kulli syaitani wa hamati wa min kulli ainil lammah. Untuk gizi banyak-banyak makan minyak ikan. Banyak-banyak minum madu. Saya seorang bapak yang meninggal lebih dulu, maka istri menerima 1/8 hak istri sebagai istri almarhum. Harta bapak 1 miliar. Bapak meninggal lebih dulu. Meninggal bapak, maka ibu mendapat 125 juta 1/8. 875 dibagi kepada anak-anak yang lain ahli waris. Anak laki-laki 2 kali bagian anak perempuan. Setelah itu anak lelaki almarhum meninggal. Apakah ibu dari anak laki-laki tersebut tetap mendapat 1/8? Tetap dapat 1/8, karena makna walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad.
kamu dapat 1/8. Walakum nisfu, kamu dapat setengah kalau istrimu tak ada anak. Fa in kana lahunna waladun, kalau dia melahirkan anak, falakumur rubu', kamu dapat 1/4. Walakumur rubu' illam yakul lahunna wa illam yakul lakum walad, kamu dapat 1/4 kalau tak ada anak. In kana lakum waladun, kalau ada anak, falahunna sumunu, kamu dapat 1/8. Maka tetap dapat 1/8. Sedangkan sebelumnya ibu sudah mendapatkan hak waris sebesar 1/8 dari almarhum suami. Setelah itu anak lelaki almarhum meninggal. Apakah ibu itu dapat harta warisan dari anaknya yang mati itu? Dapat 1/6. Fali ummihi sudus. Fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sulus. Tapi kalau anak ini ada punya saudara, ibu dapat 1/3. Nah, ini tentang pembagian ibu kalau anaknya meninggal. Ibu kalau anak ibu meninggal dunia, ibu dapat 1/6. Istri dia, menantu ibu, dapat pula dari anak laki-laki ibu tadi. Nah, jadi dapat. Oh kok gitu dapat 2 kali dia Pak Ustaz? Itu makanya umur panjang. Asal mati orang dapat. Kalau ada hubungan waris, mudah-mudahan kita panjang umur. Amin. Wah, banyak yang mau dapat dah. Ada kisah Imam Syafi'i menginap di rumah Imam Abdullah bin Hambal, dan putrinya melihat Imam Syafi'i tak sholat tahajud. Dijawab Imam Syafi'i karena memikirkan 7 masalah umat. Dalam kajian lain di Ihya Ulumuddin ini nama kitab, nama penulisnya Imam Abu Hamid Al-Ghazali, meninggalnya 505 Hijrah. Kitab yang paling bagus tentang psikologi Islam, tentang masalah hasad, masalah dengki, masalah busuk hati. Ini kitab Ihya Ulumuddin, bagus. Bahwa ibadah yang bersifat fardu ain lebih diutamakan dibanding fardu kifayah. Bagaimana pendapat Ustaz tentang hal tersebut? Ada kontradiktif antara perbuatan Imam Syafi'i dengan ucapan Imam Syafi'i. Katanya ibadah yang fardu ain lebih utama dibanding fardu kifayah. Sedangkan dalam riwayat kehidupannya dia tidak sholat tahajud karena memikirkan 7 masalah umat. Memikirkan masalah umat itu kan fardu kifayah. Sedangkan sholat tahajud sunat, bukan fardu ain. Tahajud bukan fardu ain, kecuali ditinggalkannya sholat wajib. Kok kenapa tak sholat wajib? Aku memikirkan umat nih sekarang. Nah, itu tak betul. Dan tidak pula tiap malam. Imam Syafi'i bukan tiap malam dia tak tahajud. Jadi ceritanya Imam Syafi'i bertamu ke rumah Imam Ahmad bin Hambal. Paginya ditanya sama anaknya, ya itu siapa ya? Kok aneh kawan ayah itu? Kenapa? Ada 3 aku lihat. Yang pertama, kuat kali makan dia, habis makanan. Yang kedua, dia tadi sholat subuh tidak wudhu. Yang ketiga, dia tak tahajud. Kata Imam Ahmad bin Hambal, itu Imam Syafi'i, guru saya. Imam Ahmad bin Hambal itu murid Imam Syafi'i ketika sedang berada di Baghdad, Irak. Imam Syafi'i meninggal 204, Imam Hambali meninggal 241. Ingat, ada 2 angka yang mirip, 204, 241. Kenapa dia sholat subuhnya tidak wudhu? Karena wudhu isyanya tak batal. Kenapa dia tak tahajud malam itu? Karena tahajud amal pribadi. Sedangkan ada amal mengalir setelah mati, yaitu amal jariah nulis buku. Tahajud kalau kita buat untuk kita sendiri, mati kita putus. Tapi kalau nulis buku, tapi jangan tiap malam nulis tak tahajud, sekali-sekali. Yang ketiga, kenapa makannya banyak? Karena makanan orang beriman itu obat. Nah, bapak ibu kalau banyak tadi makan, mana tahu ditanya, kok banyak kali makan? Ini obat. Cuman kadang orang yang 3 cerita ini yang 1 itu aja ingat dia, yang 2 itu tak ingat. Makanan orang beriman itu la ya'kulu ta'amaka illa taqiyun. Tidak ada yang memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Yang menyiapkannya takwa, yang memakannya pun orang takwa. Semua yang saya makan di rumah ini, yang kita makan di rumah ini jadi amal soleh. Kenapa? Karena orang beriman itu makan liyuqima sulbahu, untuk menegakkan tulang belakang. Asal udah tegak tulang belakang, stop. Jadi kalau bapak ibu nampak nanti saya makan ini, mau ambil ini, ambil ini, Ustaz kau banyak kali makan. Aku kalau tidak begini tak tegak tulang belakang. Boleh tak sholat tahajud 10 menit sebelum azan subuh? Waktu tahajud dari sejak Isya sampai azan subuh. Jakarta subuhnya sekarang jam berapa? 4:06. Jam 4 sholat tahajud sah.
Tapi jangan tiap malam. Sekali sekali. Jam 4 udah berbunyi udah suara mengaji di masjid, boleh. Yang penting belum masuk waktu subuh. Saya tidak mengatakan azan. Saya tidak mengatakan azan. Belum masuk waktu subuh. Karena banyak juga sekarang muazin azannya setelah masuk beberapa saat, dia pun ketiduran juga. Boleh tak witir 1 rakaat Pak Ustaz? Sesikit-sikit witir 1 rakaat. 3, 5, 7, 9, 11. Habis. 11 paling banyak. Jadi kalau ada orang sholat witir 1 rakaat sah. Tapi masa iya mau masuk surga 1 rakaat? Pas tengok malaikat, berapa witir kau? 1, mak sedikit kali kata malaikat. Pede kali kau masuk ke sini 1. Imam Ahmad bin Ambal, Imam Hambali, sholat dari Isya sampai subuh. Nabi, wala saufa yu'tika rabbuka fatardo, apapun yang kau mau ku kasih Muhammad, sampai bengkak kakinya. 1 rakaat mau masuk surga. Kau masuk surga? Ya Allah, di kaki 5-nya pun tak apa-apa lah. Mudah-mudahan kita masuk surga Jannatul Firdaus. Idza sa'altumullah, kalau kau minta kepada Allah fas'aluhul firdaus, mintalah surga Jannatul Firdaus. Bagaimana hukumnya kalau suami berselingkuh? Apakah sebaiknya bagaimana kalau suami garis miring istri? Suami atau istri berselingkuh, apakah sebaiknya suami istri itu minta cerai atau gimana Pak Ustaz? Jadi saya khutbah Jumat. Selesai saya khutbah Jumat, datanglah bapak-bapak menangis. Ada apa Pak? Saya tenangkan dulu. Setelah tenang, apa masalahnya? Istri saya berselingkuh sama kepala dinas. Gara-gara sering pergi keluar kota. Kalau ku tanya, kata dia udah macam ayahku dah. Bapak itu pun katanya udah macam anakku. Berawal, tua kali udah. Berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. Nah itulah, ini pelajaran, jangan sampai menganggap udah macam ayahku, udah macam abangku, udah macam adikku ya. Banyak orang ini menganggap masalah sholat aku ikut Allah, masalah puasa aku ikut Allah, tapi masalah pergaulan ini aku lebih tahu daripada Allah ya. Nah, ini studi kasus. Saya tidak menjawab ada di dalam kitab, nah, true story, kisah nyata. Pak Ustadz, ini udah berselingkuh 2 tahun. Terus gimana? Dia sudah tobat. Saya katakan, kalau hitam katakan hitam, kalau putih katakan putih. Kalau padi katakan padi, jangan sampai tetampi-tampi. Kalau jadi katakan jadi, jangan sampai tenanti-nanti. Kenapa ke situ pula begini? Kalau kau sanggup terima dia, terima. Tapi kalau tak sanggup, lepaskan baik-baik. Istikharah dulu, kasih waktu sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Gimana sanggup? Insya Allah sanggup Pak Ustaz. Serius sanggup? Sanggup Pak Ustaz. Oke lah, jagalah. Sebulan sesudah itu datang lagi. Tak sanggup saya Pak Ustaz. Asal saya dekat, terbayang saya wajah selingkuhan. Membara rasanya dalam. Tapi kemarin kau bilang sanggup. Pelintat-pelintut ini. Tak betul, cakapnya tak bisa dipegang. Binatang itu yang dipegang talinya. Kalau orang yang dipegang cakapnya. Kalau orang tak bisa dipegang cakapnya, ikatnya pakai tali. Disitulah baru saya tahu bahwa tidak ada laki-laki yang bisa menerima woman use it yang sudah dipakai orang lain. Terbayangnya muka laki-laki, tak bisa dia terima. Oleh sebab itu ujung-ujungnya dilepaskannya juga. Maka jangan pernah terjerumus dalam jaga diri baik-baik. Karena tak ada laki-laki ini yang bisa. Kalau ada laki-laki yang bisa menerima, mungkin ada, tapi saya belum jumpa lagi. Mungkin ada yang bisa. Kau terima dia? Saya terima Pak Ustaz. Kenapa kau terima? Karena saya lebih banyak pula dari itu lagi. Bisa jadi. Nah, oleh sebab itu. Nah, oke lah, kita husnuzan, mudah-mudahan bisa diterima. Amin. Tapi kalau bisa kau terima, jangan kau ungkit-ungkit, jangan kau ungkap-ungkap, tutup. Mestinya kau tak perlu buka buku diariku, hanya akan menambah lukamu. Lagu Krisdayanti. Nanti kalau mau upload tolong tutup itu. Oleh sebab itu maka kalau terima dengan baik. Tapi kalau tak terima, lepaskan dengan baik, sampaikan ke hakim. Hakim akan menjatuhkan talak. Hakim akan menjatuhkan talak. Tak bisa talak di rumah, hakim nanti akan menjatuhkan. Laki-laki menjatuhkan, tapi resminya menurut hukum, maka hakim. Oleh sebab itu maka mudah-mudahan kita terselamatkan dari perbuatan-perbuatan macam ini. Amin ya rabbal alamin.